Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isal Kamomo, mahasiswa jurusan Kimia, Prodi Kimia. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang industri asam sulfat. Next. Masuk di bagian pengantar yaitu asam sulfat diproduksi dari bahan baku utama yaitu belerang, air, dan oksigen melalui dua metode yang umumnya dikenal sebagai proses kontak dan proses bilik timbal. Next. Masuk di bagian bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat adalah belerang, oksigen, air, dan katalis vanadium pentaoksida sebagai pembantu. Masuk di proses pengolahan asam sulfat. Langkah pertama yaitu sulfur handling. Alat utamanya adalah melter yang berfungsi untuk melebur belerang dengan pemanas tim tekanan 7 kg cm kubik dan temperatur 170 derajat. Untuk meratakan panas dan mengurangi kotoran, maka pada dasar meter dilengkapi pengaduk, sedangkan untuk mengatasi terjadinya asam bebas ditambahkan serbuk kapur. Langkah kedua yaitu pembuatan gas SO2. Peralatan utamanya yaitu furnace yang fungsinya membakar sulfur cair dengan udara kering sehingga terbentuk SO2. Sulfur cair dan streng tank dialirkan secara spray ke dalam sulfur furnace dengan ditambahkan udara kering dari daging tower. Langkah ketiga yaitu pengubah SO2. Alat utamanya adalah konverter yang berfungsi mengkonversi SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida. Dan yang keempat yaitu pengeringan udara dan penyerapan SO2. Udara atmosfer dihisap oleh air dibawa lewat drying tower dan air yang terkantung diserap dengan H2SO4 98,5% dan udara kering yang dihasilkan dengan suhu 110 derajat Celcius digunakan sebagai udara pembakar pada sulfur furnace. Produk H2SO4 yang dihasilkan disimpan dalam acid strong tank dan selanjutnya akan ditransfer ke unit-unit lainnya. Next. Masuk di pengolahan limbah yaitu dalam produksi asam sulfat tentunya bahan-bahan yang digunakan sebagai prekursor adalah bahan kimia. Sehingga bahan buangan dari produk itu disebut dengan limbah. Dalam pabrik yang memproduksi asam sulfat tentunya ada jenis-jenis limbah yang berbeda wujudnya. Dengan demikian tentulah cara pengolahan limbah-limbah tersebut berbeda. Berikut adalah jenis-jenis limbah dan bagaimana cara pengolahannya. Next. Yang pertama yaitu limbah gas. Penyaringan partikel dari gas asam pada proses penyerapan tidak maksimal dengan memasang alat penyaring. Yang kedua yaitu limbah cairan, pengolahannya dengan penetralan. Yang ketiga limbah padat, menyatukan pada penampung limbah. Dan yang terakhir yaitu limbah kebisingan atau debu, melakukan penghijauan di beberapa titik, pemasangan tembok untuk meminimalisir kebisingan, dan pemakaian penutup mulut yang sesuai bagi karyawan. Next. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.